Pemirsa, survei media sosial yang dilakukan Politik Wave menyebut percakapan mengenai Pilpres 2019 mendominasi pembahasan di media sosial selama awal April 2019 ini. Ya, lalu bagaimana tren atau peningkatan pembicaraan mengenai kedua paslon di sosial media oleh netizen? Kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa dalam dialog kali ini bersama Yorisep Tribulya, analis Politika Wave. Halo, selamat siang Mas Yoris. Selamat siang. Jadi hingga siang hari ini apa sih yang paling tren hashtagnya? Kalau tren hashtag itu kan Mbak, kalau dari Politika Wave itu kan based on keyword. Yeah. Nah, jadi kita selama Pilpres itu emang buat program atau buat project yang terkhusus Pilpres. Nah, untuk yang sekarang itu berbagai hashtag sih naik Mbak. Soalnya ada yang hashtag yang kita itu dari jam 12 atau dari tanggal 16 sampai jam 10 siang tadi. Nah, kalau yang sampai jam 10 siang tadi itu masih unggul hashtag dari kubu 02 yang The Victory of Prabowo. Nah, seperti itu. Apakah itu cukup mencerminkan bahwa banyak sekali pada siang hari ini, dari pagi hingga siang hari ini, orang yang sudah memilih 02 gitu kira-kira? Kalau untuk itu kita masih belum bisa memastikan ya Mbak. Soalnya hashtag itu kan dia bergantian. Bahkan yang setelah hashtag Prabowo itu naik lagi hashtagnya. Berarti secara kuantitas memang masih 02 nih gitu obrolannya. Tapi ada hashtag yang mengalahkan Prabowo tuh, misalnya kayak hashtag siapapun presidennya, hashtag dari orang-orang yang ibaratnya ingin santai deh. Kita Pilpres ini seharusnya udah santai gitu. Seperti itu sih Mbak. Itu sebetulnya indikatornya apa sih? Maksudnya trennya apakah memang seperti itu, bahwa hashtag misalnya contoh Victory of Prabowo itu akan muncul terlebih dahulu, kemudian yang Jokowi, ataukah sebetulnya bergantian kayak gitu? Sebetulnya kalau itu bergantian Mas. Kenapa sekarang Prabowo itu unggul dari segi hashtag? Nah, karena itu hashtag dinaikin dari subuh berjamaah. Jadi tadi kan ada agenda subuh berjamaah dari kubunya Prabowo. Nah, itu sudah dinaikin dari subuh tadi. Dan sekarang pantauan dari Politika Wave itu hashtag dari Prabowo naik, yang Jokowi election apa kalau saya tidak salah seperti itu. Yang menyangkut pemilu serentak ada nggak? Karena kan ini bukan hanya soal capres aja gitu. Kalau untuk itu ya, itu sih Mbak yang sangat disayangkan gitu loh. Karena mungkin kita kurang tahu, mungkin masifnya Pilpres itu mengalahkan pileg-pileg. Bahkan orang-orang yang bakal memilih calon legislatif di daerahnya aja tuh tidak tahu siapa sih mereka ini gitu. Mereka hanya memikirkan Pilpres aja sih seperti itu. Ini tercermin di hashtag ataupun postingan di sosial media? Iya, tercermin sekali sih Mbak. Dan lebih pembicaraan untuk partainya sendiri seperti apa sebenarnya fenomenanya Mas? Kalau pembicaraan untuk partai? Kalau untuk partai ya sih gitu sih Mas, paling cuma hanya partai itu lebih mengemukakan secara umum sih, seperti misalnya Gerindra, dia tuh memposting ya untuk mendukung Prabowo dan khususnya ya caleg-calegnya seperti itu, tapi tidak disebutkan spesifik. Jadi figur itu memang masih mendominasi masih sangat mendominasi. Yang muncul di sini apakah sentimen negatif atau positif dari postingan baik itu pendukung 01 atau 02? Kalau untuk hashtag itu ya Mbak ya, itu tuh seperti bergantian sih Mbak. Kita tuh masih bisa bilang negatif. Contoh, misalnya di postingan Prabowo nih, ada yang komen negatif misalnya, tapi dengan menggunakan hashtag Jokowi. Nah itu kan jadinya negatif tuh buat Prabowo seperti itu. Jadi sentimen itu tuh bukan berarti menggunakan kata-kata kasar, tidak. Berarti dia tuh hanya menyertakan dari, misalnya dari kubu lawannya dia melakukannya di situ, seperti itu. Apakah kalau kita lihat ya Cikal ya dari pagi gitu ya, kita ambil contoh dari sosial media Instagram, sebenarnya yang tercermin itu lebih banyak kebahagiaan, dimana kita udah milih itu keren, kemudian nanti bakal ada diskon setelah milih gitu. Bener nggak kenyataannya kayak gitu? Bener sih Mbak. Soalnya apalagi gila-gilaan kan sekarang diskon-diskon kan, bahkan kalau yang nunjukin gratis kopi, diskon 50% baju gitu kan. Jadi kayak antusiasnya sekarang itu emang lebih ke dunia digital e-commerce gitu nggak sih? Jadi masuknya seperti itu sih Mbak, saya mikirnya. Nah itu menunjukkan fakta apa sebenarnya itu? Kalau fakta itu mungkin berbarengan ya Mbak ya, dengan kondisi dunia digital sekarang ya mungkin. Jadi gimana caranya, kita tidak tahu ya bisnis dari e-commerce itu, mungkin ketika momen capres ini tuh ya udah kita gimana caranya membuat momen ini jadinya lebih menarik juga, dan jadinya lebih, menurut saya itu lebih motivasi atau lebih ke marketing sebenarnya? Agak bias ya. Iya agak bias sih Mbak sepertinya. Tapi kalau trennya, bicara tren ini kan saat ini kan medsos semakin
digandrungi, begitu ramai, begitu ya. Sebelumnya juga ada pilkada serentak juga. Terus trennya saat ini semakin kesini bagaimana Mas trennya? Apalagi semakin ekspresif kan ya terhadap sosial media kalau udah milih. Seperti apa gitu terasa? Kalau antusias pengguna sosmed sepertinya emang jauh lebih banyak sih Mas dari 5 tahun sebelumnya. Nah, terlebih setelah Pilgub DKI yang cukup menyita perhatian ya, maksudnya. Nah, makanya panas juga ya. Iya, cukup panas, dan Pilpres ini sebenarnya panas sih. Dan makanya mengapa banyak buzzer atau banyak dari partisipan partai itu yang lebih banyak kampanye di sosmed seperti itu. Karena milenial secara implisit atau eksplisit? Karena kan ini udah masuk masa tenang, harusnya nggak boleh ada kampanye kan? Iya, kalau kita coba track dari yang sebelumnya Mbak ya, itu rata-rata emang lebih eksploratif sih di sana. Bagaimana tuh seperti tagar itu berbareng-barengan. Contoh seperti kasus yang kemarin yang pencoblosan di Malaysia ya Mbak ya, yang isu itu. Nah, isu itu tuh kubu 02 mengatakan kalau kubu 01 itu melakukan kecurangan di Malaysia. Nah, tagar yang naik hari pertama ketika kejadian itu tuh 01 main curang. Terus besoknya tagar itu dibalas oleh kubu 01. Intinya dibilang 02 hoax di Malaysia. Iya. Nah, itu kan beberapa hari yang lalu itu kesannya memang masih saling menyerang. Tapi ketika sudah memasuki hari pemilihan seperti ini, apakah memang cenderung masih saling menyerang atau udah damai gitu? Kalau dari pantauan kita ya Mbak ya, itu hari ini tuh lebih tenang sih. Lebih tenangnya dalam artian kayak ya udah dari masing-masing partisipan fokus untuk menaikkan tagarnya masing-masing seperti itu. Untuk penyerangan mungkin tidak terlalu masif sih seperti itu. Mungkin hanya menunjukkan minatnya ataupun dia lebih suka kepada paslon yang mana kali ya gitu. Tapi tidak secara eksplisit menyerang dari paslon yang dia tidak suka seperti itu sih. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan perbincangan kita Mas Yoris usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Special Report 2019 Pemilu Damai.